Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, kemurahan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengampuni kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memuji Engkau. Kami boleh dilayakkan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau patut kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan otoritas-Mu ada pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berotoritas pada pagi hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat yang akan dipakai, sebagai sambutan kolektan seluruh hamba-Mu yang melayani. Kiranya dalam pengurapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari pada pagi hari ini, kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Roh Kudus berbicara pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya kami jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kami yakin Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Oh Tuhan, boleh kami pakai untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami terus akan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Kita dahsyat di dalam Tuhan, karena Dialah Allah yang telah menghancurkan setiap kutuk dan membebaskan setiap jiwa kita. Kita bersyukur, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Tinggal sorak-sorai terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keajaiban Yesus Tuhan. Yes, haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub. Amin. Dan mengalahkan jiwa. Amin. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja Tuhan yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorai, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kami bersyukur milik Allah yang dahsyat Tuhan. Allah yang berkuasa di dalam alam semesta, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau Allah yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Satu hal yang kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa mengucap syukur ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti
kita dengan sungguh siapkan hati kita pagi hari ini. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh datang rindu akan Kau Tuhan? Kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, menjadi tanah yang subur di hadapan-Mu Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan itu boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur, yang berbuah lebat Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami sembah, kami bersyukur Yesus Tuhan, kami agungkan Raja mulia, Allah perkasa. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan, tidak pernah sekalipun Kau membiarkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, hati kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengenal setiap kami Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami. Saya undang kita semua bangkit berdiri, pujikan Bapa Surgawi. Engkau mengenal kami. Haleluya, betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Yesus, ya Tuhan. Yesus, terima kasih berkasih-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, buat kami mengerti betapa kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan.
kasih Tuhan, kami bersyukur lewat pujian ini kami terus disadarkan, diingatkan akan setiap rancangan Tuhan atas hidup kami. Dalam segala perkara, dalam segala hal, kami tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang terus menolong kami, yang terus memelihara dan menyertai kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu kekal, anugerah-Mu kekal buat kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan, merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Biarkan sungguh-sungguh Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu terus terjadi atas kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau melawat kami lewat setiap firman yang hidup dan berkuasa, menyegarkan kami, menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami haus, kami lapar, kami rindu Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali dipertemukan dalam anugerah Tuhan. Semuanya sehat, kuat, amin. Kita diberkati Tuhan. Saudara, tema kita hari ini pemeliharaan Bapa Surgawi. Saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, tapi tema ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk kita. Dan ketika kita melihat situasi kondisi saat-saat ini, saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, bahwa kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji memelihara kita. Saudara, kebijakan pemerintah atas ekonomi, kita tahu dalam beberapa minggu yang lalu pemerintah kita sudah mengambil keputusan yang berat memang, yaitu menaikkan BBM, bahan bakar minyak. Dan kita tahu itu akan sangat berdampak bagi setiap segi kehidupan pengusaha, orang-orang yang bergerak di dunia ekonomi atau usaha, semuanya terdampak dengan kebijakan yang ada. Tapi sebagai umat Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita? Karena siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita akan menghadapi. Alkitab katakan akhir zaman ini keadaan akan semakin sukar, akan semakin sulit, dan itu yang akan kita hadapi. Tapi kita bersyukur kita punya, tema kita hari ini, kita punya Bapa yang memelihara kita. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita harus percaya pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Bapa? Tadi pujian mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Saudara, seorang teolog pernah berkata, namanya Calvin, pemeliharaan Allah kadang-kadang perlu kita mengerti. Kenapa? Karena sebab ketidaktahuan tentang pemeliharaan Bapa adalah asal mula semua kesengsaraan kita. Dan berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Ketika kita betul-betul memahami, meyakini pemeliharaan dari Bapa, daripada Tuhan, Bapa yang berjanji menjamin menyertai kita, saya percaya itu adalah berkat yang luar biasa. Dimulai dengan satu pengenalan, keyakinan bahwa kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kasih Tuhan, hari kita akan melihat firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kata pemeliharaan itu dalam bahasa Latinnya, itu artinya, dalam bahasa Inggris itu profit. Kalau dalam bahasa Latinnya providentia, itu artinya menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Jadi kalau bicara providensia Allah adalah tindakan Allah yang berkesinambungan untuk menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan setiap makhluk hidup. Terutama kita sebagai orang percaya, kita anak-anaknya, kita punya Bapa yang baik.
Bapa yang terus memelihara hidup kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan dengan keteraturannya, Dia akan terus mengenapi rencananya. Dia berjanji untuk terus menyediakan, melindungi, memelihara dan memberkati hidup kita. Saudara, ada dua hal yang penting yang hari ini kita akan coba lihat tentang pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 23 ayat yang pertama. Mari kita belajar sekali lagi tadi, kunci daripada kita menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan, jaminan pemeliharaan adalah pengenalan pemahaman kita tentang Bapa yang memelihara kita. Saudara, dalam Mazmur 23 ayat yang pertama ada kata yang menarik yang sangat memberkati ketika saya mempersiapkan ayat ini. Saudara, kita percaya bahwa pemeliharaan Allah itu tidak hanya setengah-setengah, tapi pemeliharaan Tuhan itu dari kekekalan sampai pada kekekalan. Artinya Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Dia terus berjanji. Mari kita akan baca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Saudara, kata takkan kekurangan aku. Kita percaya kita punya Bapa yang baik. Dalam konteks ini Mazmur mengatakan Dia gembala yang baik. Dia Allah yang berjanji memelihara kita. Mungkin situasi hari ini begitu berat, sangat berdampak bagi setiap segi kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir itu realitanya. Satu sisi kita harus iman, harus yakin, harus percaya, tapi di satu sisi ada banyak tantangan, pergumulan, kesulitan. Saya yakin pasti akan berdampak, terjadi inflasi, semua barang naik, betul? Betul ibu-ibu? Semua kalau kita belanja harus menaikkan sedikit rupiah untuk kita mendapatkan seperti biasanya. Karena semua barang naik. Semua apa yang menjadi kebutuhan, ingat kebutuhan kita harus kita perjuangkan. Tapi kita bersyukur hari ini bahwa kita punya Bapa yang memelihara kita. Dan Alkitab katakan di sini, pemazmur mengatakan bahwa Dia Allah yang akan berjanji memelihara kita. Dia katakan takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan yang lain, tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya ini bukan hanya bicara materi saudara, tapi ini bicara sesuatu apapun Tuhan pelihara buat kita. Kita tidak akan kekurangan. Saya percaya hari ini saya mau kita semua mengimani. Ketika kebenaran disampaikan, mari imani. Mungkin tantangan semakin berat, pergumulan semakin berat, tapi percayalah Tuhan berjanji memelihara kita. Tuhan berjanji menyediakan kita, amin. Menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita bangun iman kita. Kita punya Bapa yang baik. Dan Alkitab katakan tidak kekurangan sesuatu pun. Kata apapun itu bicara semua, bukan hanya bicara materi, tapi terlebih hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan kita. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan Tuhan juga berikan buat kita. Karena Dia Bapa yang baik. Saudara kasih Tuhan, dikatakan takkan kekurangan aku. Itu bukan sekedar tidak kekurangan sesuatu, tetapi kita tidak menginginkan apapun. Bukan hanya berbicara tentang pemenuhan segala sesuatu yang bersifat materi, tapi dikatakan di sini saudaraku, ini juga bicara kita belajar untuk berkata bersyukur. Tuhan kasih rasa cukup buat kita. Saudara, diberkati Tuhan bukan bicara jumlah uang yang banyak. Setuju enggak? Tapi diberkati Tuhan, seberapapun yang Tuhan kasih, kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan kasih rasa cukup buat kita bahwa seberapapun yang Tuhan kasih hari ini, percayalah Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Mari kita belajar dari firman Tuhan, jangan diasal-asal saja. Dia hanya punya saudara taruh minyak dan tepung, gandum ya. Tapi saudaraku, bagaimana Dia
melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya yakin kita nggak hanya punya minyak satu buli tapi sedikit, tapi saya yakin Tuhan pelihara kita dengan dahsyat. Saya percaya juga Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Mari kita imani itu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan mengeluh. Memang realitanya mungkin berkata lagi sepi. Memang kandasanya seperti itu. Walaupun mungkin orang berkata anak Tuhan gak boleh bilang sepi, tapi kenyataannya memang sepi. Betul nggak? Betul nggak? Tapi saya mengatakan yakin walaupun sepi, Tuhan punya banyak cara. Cara Tuhan menolong memang dalam setiap kita berbeda. Amin. Perbedaan itulah yang membuat kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Mari kita imani bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa surgawi. Ketika anak-anaknya meminta roti, Dia tidak pernah akan memberikan batu kepada kita. Percayalah bahwa kita punya Tuhan. Dia berkata tidak kekurangan apapun. Mari kita perkatakan dengan iman, Tuhan saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meyakini kita punya Bapa. Bapa yang baik, Bapa manusia saja, Bapa secara fisik jasmani. Dia tidak pernah sejahat-jahatnya Bapa. Dia tidak pernah lakukan yang mungkin dengan mungkin sangat-sangat menyakiti anaknya. Apalagi kita Bapa yang baik, Bapa di surga. Kata yang dipakai pemeliharaan Bapa surgawi. Saya percaya Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Sebagai anak-anak Tuhan, dalam segala keadaan mari kita tetap mengimani bahwa ada keajaiban demi keajaiban. Yang setuju katakan amin. Ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan itu sempurna. Dia sanggup menolong kita. Kasih-Nya sempurna, termasuk pemeliharanya sempurna atas hidup kita. Ada pujian mengatakan, bisa main di G. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Percaya tuh, biar tetap ada bersama dengan kita. Alkitab katakan Bapa surgawi, Dia sanggup memelihara kita karena kasih-Nya sempurna atas kita. Pemeliharanya sempurna atas hidup kita. Mari umat Tuhan, memang situasi hari ini sekali lagi begitu sulit, begitu berat. Tapi ingat, kita punya Bapa yang tidak pernah berubah. Dia berjanji kuasa-Nya, mujizat-Nya akan terjadi atas hidup kita. Dia akan bekerja dengan keajaiban demi keajaiban untuk memelihara kita. Ketika kita meyakini dalam Mazmur 23 ini, takkan kekurangan aku. Mari tulis itu, katakan itu setiap bangun pagi. Tuhan saya percaya, kalau burung di udara dipelihara, kalau bunga di bakung dia hiasi. Matius 6 mengatakan, jangan kamu khawatir, apalagi kita anak-anaknya. Saya percaya Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang percaya tak akan. Kita harus belajar untuk yakin, memahami betul akan janji Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Kalau kita melihat di dalam ayat Mazmur ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Ada kata rumput hijau, lalu
Di situ dikatakan air yang tenang. Saudara, dua kata ini sangat memberkati kita. Tidak sekedar membuat domba itu kenyang, tetapi ada waktu istirahat untuk menyegarkan tubuh, melepaskan lelah. Kata air yang tenang. Rumput yang hijau itu bukan hanya sekedar bicara makanan, tapi rumput itu bisa, domba itu bisa beristirahat, bisa menikmati sukacita pemulihan dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita juga bisa diizinkan mengalami kelemahan, sakit, tapi percaya janji Tuhan menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan kita akan menikmati penyegaran dari Tuhan. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ada penyegaran, ada pemulihan. Itulah Bapa surgawi. Dia tidak hanya berpikir masalah materi, tapi dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Karena kita tahu Bapa surgawi adalah Bapa yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Ayat yang ketiga dan 5, di sana ada kata jalan yang benar. Pemeliharaan Tuhan itu juga terjadi apa? Dia menuntun kita di jalan yang benar. Saudara kasih Tuhan, jalan yang benar itu dikontraskan dengan jalan yang sesat, yang berliku-liku. Dan Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, oleh karena namanya. Kita tahu namanya yang ajaib itulah yang menuntun kita. Saudara kasih Tuhan, kita harus bersyukur. Bukan hanya dia menuntun kita di jalan-jalan yang kita lalui hari ini, tapi ayat yang ke-6 Mazmur 23 mengatakan, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu bicara apa? Bicara Tuhan memimpin masa depan kita. Kita nggak tahu kan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi firman Tuhan mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku kapan? Seumur hidup kita, amin. Itu janji pemeliharaan Tuhan. Dia tidak hanya berkata tahun ini, tapi setiap waktu sampai akhir hidup kita, Dia pasti memelihara kita. Itulah jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Mari jangan takut. Situasi memang terjadi begitu berat, tapi kita mari mau mengandalkan Tuhan, memahami, meyakini bahwa kita punya Bapa yang sanggup memelihara kita. Ada jaminan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam firman-Nya Allah memberikan pengharapan kepada kita setiap anak-anaknya tentang pemeliharaannya. Kalau kita melihat dalam ayat ini, hal yang kedua, tadi yang pertama, untuk kita boleh memahami, percaya bahwa pemeliharaan Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus menjadi pemahaman kita? Keajaiban pemeliharaan Allah itu butuh hati untuk kita percaya dan taat atas kehendak dan rancangannya. Filipi 4 ayat yang ke-19, Rasul Paulus dia mengajar kepada kita. Dia berkata dengan iman, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi di dalam Yesus. Amin, saudara kasih Tuhan. Ayat ini meneguhkan kita. Untuk kita mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan butuh ketaatan, butuh keyakinan, butuh iman. Mari kita berkatakan, Allahku kan memenuhi segala keperluanku. Ingat, Dia memenuhi dalam segala kekayaan dan kemuliaannya. Kita punya Bapa yang kaya, amin. Dia bukan hanya bicara kaya materi, tapi semua Tuhan miliki buat kita. Dia siapkan buat kita. Kemuliaannya ini bicara, saudara, Dia mempersiapkan hal yang luar biasa buat kita. Bukan hanya bicara saat kita di dunia, tapi satu saat Dia siapkan yang terbaik, yang mulia yang Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita mau tetap taat,
ketika kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan siapkan yang terbaik memelihara dari kekekalan kepada kekekalan. Saudara kasih Tuhan, itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, dalam firman-Nya Allah memberikan pengharapan itu kepada kita. Dikatakan memenuhi dalam Kristus Yesus. Tolong digarisbawahi. Memenuhinya itu di dalam nama. Tadi namanya Tuhanku. Betul ya? Tadi nyanyi gitu ya? Tadi nama. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Saudara, nama Yesus nama yang dahsyat. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita melihat Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak gambaran pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu diwujudkan dia mengasihi kita. Amin. Dia melindungi kita. Amin. Dia membimbing kita. Dia memberikan ketentraman kepada kita. Dia memberkati kita. Dia bukan hanya memberkati, tapi dia menjaga dan mengelilingi kita. Dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita, dia menolong kita, dia mencukupi, dia mengembalakan kita, dia menuntun kita, tapi dia juga membentuk kita. Tapi kasih dan pemeliharaan juga dengan cara apa? Dia menegur kita. Amin. Karena dia sungguh Allah yang mengasihi kita. Dia bukan hanya menegur, tapi bagi kita yang minta maaf, Alkitab katakan untuk kita orang-orang yang lanjut usia, dia menggendong kita. Saya nggak tahu kenapa digambarkan Bapa yang surgawi itu dia menggendong kita. Saudara, sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu, betul? Saudara, mungkin orang tua mungkin susah jalan, tapi janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Ketika kita mungkin kelelahan, kita tidak mampu lagi, tapi percayalah Tuhan yang akan menggendong kita untuk kita tetap maju dan melangkah. Dan itu janji Tuhan. Tuhan memulihkan kita, bukan hanya itu, Tuhan mengenyangkan kita. Alkitab menunjukkan ketika Tuhan Yesus dalam dunia ini, ketika lihat murid-muridnya dan orang-orang mengikut dia, beberapa hari tidak makan, Yesus peduli. Yesus memberi makan, buat mujizat. Saya percaya Tuhan juga peduli atas hidup kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencurahkan kasih dan berkat-Nya buat kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah akan kewalahan. Saudara, Allah akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Kedua hal ini merupakan hal yang terbaik dari sekian banyak yang Allah miliki. Menurut kekayaan, ini berdasarkan ukuran besarnya kekayaan Allah yang Ia miliki. Saudara, saya mau tanya, siapa di dunia ini yang paling kaya? Di Indonesia ini yang paling kaya siapa? Orang terkaya di Indonesia siapa? Yang punya perusahaan Jarum. Semua dengan anak-anaknya ya, sampai kita tahu luar biasa kekayaannya. Saudara, dibandingkan dengan Bapa Allah yang kita percayai, itu tidak seberapa kekayaannya. Karena kita punya Allah, ukuran kekayaan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, betul? Betul? Tuhan tidak pernah akan kekurangan untuk menyediakan, memenuhi kebutuhan kita. So, ini yang harus kita imani. Dikatakan yang kedua, menurut kemuliaannya. Ini erat kaitannya dengan masa depan. Ini bicara eskatologi, bicara kedatangan Tuhan nanti, tentang zaman yang akan datang yang penuh dengan kemuliaan. Keduanya ini dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Ingatlah, jangankan kekayaan kemuliaannya, bahkan dirinya sendiri pun Dia berikan buat kita. Karena begitu Dia berjanji memelihara kita, Dia korbankan dirinya karena Dia mau kita semua menikmati yang terbaik dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah keajaiban dari pemeliharaan Tuhan, Bapa surgawi. Sebagai anak-anak Tuhan, mari dalam keadaan apapun, mari kita tetap mengimani bahwa ada keajaiban demi keajaiban.
dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ingatlah sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang sempurna, yang kuasanya tidak terbatas. Dia tidak pernah akan kewalahan. Mungkin kita bisa kewalahan, tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan ayat ini, saya mau katakan Tuhan, saya nggak mau ayat ini hanya sekedar ayat biasa, tapi saya mau ayat ini menjadi ayat yang Kau genapi dalam hidup kami. Karena saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Bapa. Mungkin kita nggak punya orang tua hari ini secara fisik, tapi percayalah kita punya Bapa. Bapa yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang peduli atas hidup kita. Bapa yang tetap terus mendampingi kita. Bahkan ketika situasi-situasi yang berat harus kita hadapi, saya percaya Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Lalu bagaimana cara kita mengimani? Saudara, ketika kita hari ini, pemerintah sudah hitung-hitung kan, bagi yang gajinya di bawah 3.500.000 sudah dapat apa? Tunjangan apa? Apa ya? Conde. 600 bagi yang pegawai-pegawai apa tunjangan usaha apa pegawai ya. Tapi juga yang masuk apa bansos dapat 4 kali. Lalu kita berpikir, saya dapat apa? Gitu kan. Dapat naiknya. Saudara harus bersyukur kalau nggak dapat, berarti pemerintah tahu kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Tapi poinnya begini, saya mengatakan kita mulai hitung-hitung, semuanya naik, kebutuhan naik, kita mulai hitung-hitung, wah saya harus mengurangi apa yang hanya yang kebutuhan dan keinginan harus kita batasi. Oke, itu betul. Tapi satu hal yang kita mau imani, berpikir bagaimana ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, atau kita mulai berkata, aduh saya semua naik tapi gaji nggak naik-naik, kebutuhan naik, semua katakan betul Pak, betul. Saudara, lalu kita berpikir caranya bagaimana supaya mengencangkan ikat pinggang. Yang pertama tadi betul, kurangi semua apa yang menjadi keinginan kita, hanya kebutuhan yang utama. Kita mulai belajar berpada dengan ibadah. Tuhan berikan kepada kita rasa cukup, amin. Tapi yang kedua saudaraku, lalu kita berpikir, wah kalau gitu saya biasa memberi 100, saya kurangi 50 sajalah, karena kan gak naik. Apa itu saudaraku iman kita? Tidak saudaraku. Karena ternyata janda sahabat mengajar kepada kita dalam saat kekurangan itulah kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk kita tetap menabur. Tema kita tahun ini, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Percaya saudaraku, ketika kita menabur, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Justru disitulah janji pemeliharaan Tuhan buat kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, memprioritas Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu yang Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah akan membuat kita mengalami hal-hal yang ketika sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi, cara Tuhan menolong kita berbeda, dan Tuhan tidak pernah akan kewalahan atas hidup kita. Tuhan punya banyak cara. Elisa saja ketika kekurangan kelaparan, Tuhan bisa kirimkan burung gagak. Amin. Saudara percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Mungkin kita bukan burung gagak, tapi ada cara-cara yang lain yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di tempat yang sangat kering di Sungai Kerit ya, disitulah Tuhan menolong Elisa. Saya mengatakan hari ini, mari imani itu. Perkataan firman Tuhan yakini bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ketika kita mengimani, mengenal betul. Pujian tadi mengatakan, Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Dan itu terus
Bukan hanya kita nyanyikan, tapi kita resapi dan kita imani. Dan yakin bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap semangat dan yakin Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Rana Mata Syikra. Kita nyanyikan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ku tahu Bapa pelihara, katakan Dia baik. Ku yakin Dia selalu. Mari nyanyikan ini dengan iman kita. Katakan ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Katakan Dia baik. Katakan lewat badai cobaan, dalam cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku tahu Raya nama Yesus, Dia baik. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya dan yakin hidup dekat dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadi anak-anaknya yang sungguh mengasihi Dia. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya banyak cara menolong kita. Dia tidak pernah kewalahan. Dalam badai sekalipun ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi pergumulan begitu hebat. Ada kebutuhan-kebutuhan, ada keperluan, ada hal yang menjadi kesulitan hidup kita. Yakin Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada penyertaan Tuhan. Biar kami nyanyikan pujian ini dengan satu iman keyakinan. Mari nyanyikan dengan sungguh. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya Raya namanya Sikara ya namanya. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Ku yakin Dia baik.
sikia para ya nama ya nama. Ya raya nama ya sikia raya nama. Mari jangan takut, jangan khawatir. Percaya kepada Bapa, Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang tidak meninggalkan kita. Dia selalu berjanji memelihara kita, menyertai kita, menolong kita. Tuhan, kami mau percaya, kami mau belajar mengimani bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kami. Kami tahu tidak mudah kehidupan, tantangan yang harus kami lewati. Tapi satu perkara kami mengimani, bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, kami berserah kepada Engkau, kami percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berjanji tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan yang sanggup menuntun kami di jalan yang benar. Bahkan kebaikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami untuk taat dan percaya bahwa Allah kami, Bapa yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, akan mampu memenuhi keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu itu buat kami, dan kami siap melangkah di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami tahu di situ mujizat Tuhan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan atas kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuliakan Tuhan, karena keajaiban Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, yakin dan percaya semua diberkati, amin. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat yang saat ini ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing. Kita diingatkan kembali bahwa pemeliharaan Bapa itu, ada jaminan pemeliharaan Bapa itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Baik saat ini maupun masa yang akan datang, sepanjang hidup kita, Bapa di surga akan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor Benny yang boleh menguatkan kembali setiap jemaat di tengah situasi kondisi saat ini. Setiap jemaat boleh dimotivasi kembali bahwa Bapa di surga tetap memeliharakan hidup kita. Amin. Luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak semua kita boleh mempersiapkan setiap persembahan yang akan diberikan. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang boleh mengingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat, Bapa di surga, yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan jaminan dalam kehidupan kami bahwa Engkau akan memeliharakan kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali sepanjang masa hari ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Jaminan pemeliharaan Bapa surgawi itu akan kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memotivasi kembali jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami ucap syukur Tuhan telah memulihkan kondisi kesehatannya dengan dahsyat luar biasa. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Allah Bapa buat Bapak Gembala beserta keluarga Bapak. Berkati gembala kami dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan yang memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah. Apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan nama Engkau dimuliakan. Dan keluarga gembala kami boleh menjadi berkat
bagi setiap jemaat di tempat ini, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istri dan kedua anaknya, dan berkat melimpah yang daripada Allah Bapa juga ada dalam kehidupan keluarga, rumah tangga gembala kami. Jemaatmu sebentar akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, kami juga mau senantiasa taat untuk kami boleh memberikan persembahan. Yang terbaik kami boleh berikan, sebagaimana janda di Sarfat boleh mempersembahkan berkatnya bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini juga biarlah jemaatmu juga boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Para pengelola keuangan gereja diberkati juga, diberikan hikmat kemampuan yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, jemaat di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan lakukan scan QR Code yang saat ini ada melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati berlipat kali ganda. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan informasi GKRI Berea 1 minggu mendatang. Ya, akan diadakan mesbah doa pagi mulai pukul 5 pagi setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini melalui live Facebook dengan ID Benyamin Lumondo. Ya, kemudian hari Selasa juga itu ada kegiatan ibadah doa dan puasa di gereja pukul 7 malam. Ya, mengajak setiap jemaat yang bisa datang ke gereja hari Selasa, mari kita sama-sama datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Kita akan bersama-sama berdoa dan berpuasa di hari Selasa itu untuk pokok-pokok doa. Kita berdoa buat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan semuanya ya. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Jumat itu kerabat diisi oleh Bapak Gembala, kelas pemuridan. Mari saya mengajak kita semua jemaat bertumbuh. Kita akan mengenal, belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kerabat hari Jumat pukul 7 malam ya. Kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan ibadah kaum muda di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi gereja di tempat ini. Dukung dan doakan juga pelaksanaan PPJ Persekutuan Pimpinan Jemaat 2022 GKRI se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 25 sampai 28. Itu bertempat di Jakarta di Swiss Bell-In Kemayoran Jakarta ya, dengan pembicara dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode serta pembicara tamu itu Reverend Dr. Kong Hee. Beliau adalah founder dan senior pastor City Harvest Church Singapura. Mari setiap jemaat boleh mendukung kegiatan PPJ tersebut. Dan dukung juga doakan kegiatan kita Natal GKRI Berea tahun 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 11 Desember 2022 dengan tema mengerjakan pekerjaan Bapa. Bagi jemaat yang rindu mendukung Natal tahun ini, silakan jemaat bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang telah panitia sediakan di tempat ini setelah ibadah selesai. Demikian beberapa kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Pengumuman saudara, kami bersyukur karena
dalam beberapa waktu kemarin Tuhan sudah tolong, kami boleh merenovasi rumah, dan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk seluruh dukungan jemaat, doa, perhatian, bahkan dukungan dari berbagai hal yang sudah kami terima. Dan hari ini kami rindu mengundang seluruh jemaat nanti jam 4 sore hadir di rumah kami di Nata Endah. Jadi saya berharap semua bisa hadir, kita bersuka cita bersama. Karena kami juga mengundang hamba-hamba Tuhan Korwila Jawa Barat untuk bisa hadir. Jadi saya rindu jangan sampai jemaatnya justru nggak datang. Amin. Siap bersyukur sama-sama. Sekali lagi bersyukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan buat kita. Jadi sekali lagi terima kasih juga perhatian Bapak Ibu atas kami keluarga. Kemarin dalam beberapa hari Tuhan izinkan kami mengalami kelemahan tubuh, sakit, tapi saya percaya Tuhan adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Juga Pak Michael sekeluarga Tuhan pulihkan, semua kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mak Sinta sehat Maya, amin, puji Tuhan. Terima kasih. Kemarin Moses juga kesaksian di pemuda luar biasa, sehat ya Moses ya, luar biasa, maju ke depan berani kesaksian bahwa Tuhan sudah tolong, itu luar biasa. Saya percaya Pak Amos, terima kasih Pak Amos boleh menolong menggantikan pelayanan perjamuan kudus sekalian semuanya. Saya tahu itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Layak disembah. katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Layak disembah. kau layak disembah. Kau layak disembah. Segalanya katakan kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan Allah yang layak untuk kami terus puji dan sembah. Kami agungkan setiap waktu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, ucapan syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Bahkan Engkau terlalu baik bagi hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, secara khusus untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia atas kami. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu GKRI Perea. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini masih diberikan kesempatan menikmati hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, menikmati kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolong kami. Engkau layak kami andalkan. Engkau adalah pengharapan kami. Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk semua pemulihan yang terjadi bagi umat-Mu. Kami percaya pemulihan demi pemulihan yang terus nyata, sampai seluruh jemaat Tuhan mengalami kesehatan yang penuh dari Tuhan. Tuhan menjagai umat-Mu, tidak ada satupun yang mengalami kelemahan tubuh. Perlindungan-Mu nyata di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun virus yang mengganggu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Bahkan kami tahu juga Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar
Di saat-saat kami menghadapi jalan buntu, menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan hikmat buat kami, untuk kami tetap melangkah dan yakin Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikannya bagi setiap kami. Terima kasih. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami dalam kuliah sekolah diberkati oleh Tuhan. Mereka punya masa depan yang baik Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan terus bangsa dan negara kami, Tuhan, yang situasi kondisi yang ada. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan janji-Mu genapi buat kami. Bapa yang sempurna itu terus nyata, sehingga hidup kami menjadi tanda bahwa mujizat Tuhan nyata masih berlaku dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata atas kami, sama seperti Engkau memelihara Elia, memelihara Elisa, janda Sarwat. Engkau memelihara kami dan seluruh keluarga besar GKRI Berea di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan, sekolah kuliahmu, keluargamu, masa depanmu. Kami terima janji dan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.